Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Irawan, NIM saya 80301900006, kelas 01 PK 5. Dalam kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ujian tengah semester, keamanan komputer dan jaringan. Soal pertama, apakah hacking merupakan kejahatan? Berikan alasannya. Hacking adalah tindakan menemukan titik entry yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan hingga berhasil mengambil alih. Dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia pada komputer. Namun, tidak semua kegiatan hacking adalah kejahatan. Ada juga kegiatan hacking untuk menemukan kelemahan dalam sistem komputer atau jaringan untuk tujuan pengujian. Kegiatan tersebut dinamakan ethical hacking. Ethical hacking adalah tindakan hacking yang dilakukan atas izin dan atas sepengetahuan pemilik. Hacker juga ada kategorinya. Berikut kategori hacker. White hacker adalah orang baik yang mengidentifikasi kelemahan keamanan sistem atau jaringan dan memberitahu pemilik tentang mereka. Grey hacker dalam komunitas peretasan mengacu pada peretas terampil yang ada di suatu tempat di antara white dan black hacker. Dan yang terakhir, black hacker adalah penjahat yang melanggar sistem keamanan korban untuk mencuri informasi dan menghancurkan jaringan keamanan korban. Nah, berdasarkan kategori tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan hacking ada yang baik dan juga ada yang jahat. Soal yang kedua, apakah hukum di Indonesia telah mengakomodasi kejahatan cracking? Jawabannya, cracking adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menerobos software komputer atau bahkan seluruh keamanan sistem dengan maksud jahat. Meskipun sekilas mirip dengan hacking, cracking lebih mengarah ke tindak kriminal. Hacking dan cracking di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU Undang-Undang ITE. Yang pertama, mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 30, melakukan penyadapan intersepsi atas informasi atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 31, mengubah dan mentransmisi informasi dan dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 32, mengganggu dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 33, memanipulasi informasi dan dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data otentik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 35. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, kejahatan di ATM yang sering diberitakan apakah termasuk kegiatan cracking? Menurut saya, kegiatan tersebut termasuk kegiatan cracking. Dilakukan skimming. Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit atau kredit milik nasabah menggunakan alat khusus bernama skimmer. Jadi kegiatan di ATM itu salah satunya yaitu skimming. Skimmer biasanya dibuat menyerupai bentuk mulut slot kartu ATM. Skimmer akan secara otomatis merekam informasi dari kartu tersebut. Bersamaan dengan skimmer merekam informasi,
Kamera yang telah diletakkan pelaku secara tersembunyi akan merekam saat korban memasukkan PIN di keyboard mesin ATM. Selanjutnya, bentuk kerugian dari spyware dan langkah-langkah atau upaya menanggulangi spyware. Kebanyakan informasi yang diambil tanpa seizin adalah kebiasaan pengguna dalam menjelajahi internet, tetapi banyak juga yang mencuri data-data pribadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerugian. Kerugian berikutnya yaitu banyaknya iklan yang mengganggu, pemborosan bandwidth, dan privasi yang telah terampas. Beberapa spyware bisa mengarahkan Anda ke website tertentu, tak peduli alamat apa yang Anda ketik. Spyware berjenis Trojan tak hanya mengambil data, tetapi juga bisa melakukan perubahan pada perangkat Anda. Nah, berikut adalah upaya menanggulangi spyware. Yang pertama, memasang antivirus. Memutakhirkan antivirus menampilkan berkas tersembunyi di komputer. Pemindai yang mendeteksi aplikasi periklanan dan pengintai. Yang terakhir, mematikan cookie. Nah, dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan oleh cracker untuk menerobos sistem. Yang pertama ada solder stuffing. Adalah metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan menggunakan teknik-teknik pengamatan langsung, seperti memeriksa tingkah laku seseorang untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, defrauding adalah menipu pengguna dengan rekayasa sosial atau online phishing. User analyst, cracker mencoba menebak password sesuai informasi yang didapatkan dari jejaring sosial. Ghosting yaitu jenis metode yang banyak digunakan untuk meretas kata sandi adalah dengan menebak. Selesai, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.